Sehingga bangsa yang merdeka tadi tidak merdeka lagi pikirannya. Dia merdeka di dalam meniru kepada bangsa yang lebih kuat. Itu namanya terjajah juga. Jadi tuan-tuan yang terhormat, apa pangkalnya ini? Daripada nafsu serakah manusia. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis. Lau kana libni adama wadiyani min zahabin labtagha salisan. Wa ma yamla'u jawf ibni adama illa turab. Kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas, suatu lembah, dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas. Dapat 2 lembah, dia minta 3 lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Saya teringat akan cerita yang disampaikan oleh Graf Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang terkenal. Bahwa orang yang tidak mempunyai nafsu yang kenyang itu, pada suatu hari katanya, ada suatu orang kaya mempunyai tanah yang luas. Dia mengatakan kepada orang, boleh tuan-tuan mengambil tanah kepunyaan saya ini, berapa tuan suka, berapa tuan mau. Syaratnya cuma begini, sepanjang yang tuan berjalan dari timur ke barat, lantas sebelum matahari terbenam, tuan sampai kembali ke tempat tuan melangkah pertama tadi. Berapa saja tuan suka, boleh ambil tanah ini. Maka datanglah si tamak tadi. Tuan yang punya asli tanah tadi mengatakan, bawalah bakal, jangan lapar di jalan nanti. Baik, dibawanya nasi sebungkus, dia berjalan. Dari pukul 7 pagi. Kalau diambil kekuatan, anaknya pukul 10 dia sudah makan. Melangkah lagi beberapa ratus meter atau sekian, nanti boleh kekuatan buat kembali. Sehingga sebelum matahari terbenam, dia sudah sampai ke tempat dia menuju bermula. Tetapi ini orang bernafsu betul, dia minta supaya banyak tanah yang didapatnya. Dibawanya nasi sebungkus, tapi dia tidak jalan di tengah jalan, tidak berhenti, kan nanti berapa meter itu nanti kalau saya berhenti, tanah yang kurang buat saya. Dia terus berjalan. Dia tidak ingat bahwa kekuatan masa pergi yang lebih cepat dengan kekuatan masa pulang yang lambat itu dia tidak taksir. Dia berjalan saja cepat-cepat. Sudah pukul 1 hari, sudah jauh perjalanan. Lantas nanti kembali. Kelemahan badan, kondisi dan situasi tidak sama lagi. Tidak secepat dia pergi dahulu lagi dia pulang kembali. Maka bukan pukul 7 dia sampai. Atau pukul 5 sore tadi dia sampai ke tempat dia berjalan bermula. Karena dia jalannya sudah lunglai. Kaki sudah penat, badan sudah letih. Kira-kira baru pukul 2. Dia tidak dapat berjalan lagi karena sudah lapar. Dia coba makan sedikit pun tidak bisa lagi seenak makan yang tadi. Habis makan pun dia berjalan lagi. Pukul 3 dia terhenti. Jauh lagi baru sampai tempat yang pertama. Menurut syarat yang diberikan oleh mempunyai tanah yang pertama, kalau engkau tidak sampai ke tempatmu yang pertama tadi sorenya, tanah ini tidak engkau dapat lagi semua. Memang tidak sampai dia. Pukul 4 dia sudah berhenti berjalan, tidak kuat lagi. Mata sudah gelap. Akhirnya karena terlalu capek, terlalu penat, mati dia di tengah jalan. Berapa dia dapat tanah tadi lagi?
Cuma sepanjang badannya untuk kuburannya, yang lain tinggal semua. Ini satu misal yang dibawakan oleh Ralph Leo Tolstoy yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Nafsul la tashba. Diri manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Kita berkehendak tidak berbatas. Tapi tenaga kita sendiri berbatas. Ini kerap kali tidak difikirkan oleh manusia. Dia punya angan-angan. Dia punya macam teori yang dikeluarkan. Dia lupa bahwa nanti tenaganya itu akan terbatas karena sakit, karena lapar, karena tua. Bagaimana pepatah dari nenek moyang kita, tanda-tanda dikirimkan lebih dulu bahwa kita tidak akan lama lagi di sini. Apa? Rambut, gigi, mata sudah mulai kabur. Uban sudah mulai bertabur. Gigi sudah mulai gugur. Kulit sudah mulai kendur. Kalau mata sudah kabur, uban sudah bertabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, sudah 4 perkara. Yang kelima ialah pintu kubur. Nah, ini kerap kali manusia lupa yang demikian. Sebab itu dikatakan, ya Tuhanku, janganlah sampai aku ditumbuhi oleh penyakit nafsu yang tidak mau kenyang-kenyang itu. Nah ini. Kemudian itu timbul lagi doa yang keempat. Disebutkan di situ, wa min du'a illa yusma'. Ini lebih berbahaya lagi. Ini sudah puncak dari bahaya. Apa artinya? Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengar lagi. La ilaha illallah. Mendoa ya Allah, kasih aku ini, kasih aku kesempatan, tapi tidak didengar lagi. Tuan-tuan, para pendengar kasetku yang tercinta, ada tersebut dalam hadis Nabi. Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ya Rabb, fa'anna yustajabu lah. Ash'asa, aghbara. Badan sudah penuh dengan kotoran, penuh debu. Yamudu yadaihi ila sama, menadahkan tangan keduanya ke langit. Ya Rabbu, ya Tuhanku, tolong aku, ya Allah, bela aku. Padahal yang dimakan haram, yang diminum haram, dibesarkan dengan yang haram. Fana yustajabulah. Dengan jalan apa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa itu? Badan kotor menghadap kepada yang bersih, meminta diberi kebersihan. Bagaimana caranya? Tuan-tuan yang terhormat, pernah dalam Quran Tuhan mengatakan, la yanzuru ilaihi wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihi. Allah tak mau mengajak dia bercakap dan Allah tidak memandang kepada dia. Saya sendiri dengan segala kerendahan hati mengatakan bagaimana beratnya kita bertemu dengan seorang orang besar. Lalu dia mengulurkan tangan kepada kita. Tapi mata kita tidak dilihatnya. Sengsara rasanya. Bagaimana dengan Tuhan kalau Tuhan tak mau melihat kita? Nah, sebab itu, para pembaca, pendengar kaset yang tercinta, berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka. Jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak didengar. Ya Allah, dengarkan doa kami dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan beri kami terang dalam kehidupan ini. Yang keempat ialah wa min du'a illa yusma'. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai doaku tidak terdengar, tidak didengar oleh Tuhan.
Sebagaimana kita tahu, doa itu adalah mukhul ibadah. Tulang sumsum daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan. Segala perbuatan kita patrikan dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah. Disampaikan maksud kita, macam-macam yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan, apa celaka kita, apa daya kita, apa upaya kita? Di sini kita melihat apa sebab maka doa tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tentu saja bukan dari salah Tuhan, melainkan dari salah kita sendiri. Di dalam Al-Quran dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah disebut, kepada Engkaulah kami menyembah, ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Tapi dengan tidak sadar, kerap kali kita berbuat terbalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, kepada Engkau kami minta tolong, lalu kepada Engkau kami menyembah. Minta tolong dulu baru menyembah. Minta tolong banyak-banyak, tapi terima kasih tidak ada. Tentu saja tidak didengar oleh Tuhan. Di dalam satu hadis tersebut, Asy'asa al-Ghabbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabbu ya Rabbu, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Badan sudah kotor, sudah berkerumut, kesusahan, kegelisahan kehidupan terbayang kepada tubuh sendiri. Lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan? Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi. Hatimu sendirilah salahi. Apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini? Di mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan. Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami apabila saya berhadapan-hadapan dengan orang besar. Saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita. Bagaimana dengan Tuhan? La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau cakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, bumi mana tempat kita berpijak, kalau sudah demikian keadaannya. Nah, ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk, ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat, nafsu janganlah sampai tidak kenyang, dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang. Sebagaimana ayat yang mula-mula saya sebut tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah jadi pemimpin bagi orang yang beriman, sehingga dari gelap gulita dibawa dia oleh Tuhan kepada terang benderang. Walladzina kafaru, tetapi orang-orang yang sudah tidak ada kepercayaannya kepada Tuhan, awliya'uhumut taghut, yang menjadi pemimpinnya bukan Tuhan tapi setan.
Dia akan membawa orang itu daripada terang benderang ke dalam gelap gulita. Kita jadi meraba-raba dalam gelap kehidupan. Dalam meraba-raba itu masih ragu entah kemana akan pergi. Maut pun datang. Gelap selalu. Di dunia gelap, di akhirat pun gelap. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang terhormat, para peminat kaset ini, moga-moga semuanya ini menjadi kenang-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh, di dalam keistirahatan hidup, sehingga mendapat ketetapan hati dan tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.